Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimuna. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-64 ini cukup panjang sehingga kita membaginya ke dalam dua pembahasan, dan di bagian yang pertama ini kita membahas dari mulai qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dalam pembahasan di bagian pertama ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Terlihat di sini ada pembagian warna, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna biru muda, dan juga ada yang berwarna kuning untuk membedakan pembahasan masing-masing jumlah atau kalimat yang sudah kita maksudkan tersebut. Jadi kita mulai dari jumlah yang pertama. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu semua. Ya, di sini diawali dengan qul ya ahlal kitabi ta'alau, ya. Artinya di sini katakanlah, hai ahli kitab, ta'alau, marilah kalian semuanya. Ya, tentu kita sudah sering membahas susunan kalimat ini, di mana qul kita sudah tahu ini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, ya, di mana tentu di situ mabni tetap atas sukun di sana. Kemudian ya, tentu saja ya ini adalah huruf nida, ya, sebuah kata panggilan atau seruan, bisa diterjemahkan di sini hai atau wahai. Sedangkan ahlal kitabi, ya, artinya ahli kitab, ya, ahlul kitab, di mana ahla merupakan munada, ya, isim yang dipanggil, dan munada tentu kita ingat masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di sana, dan ahla ini sebagai mudhof, ya. Sedangkan al-kitabi ini merupakan mudhofun ilaih, dan tentu saja mudhofun ilaih wajib majrur, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh di sana, ya, karena kita tahu ahlal kitabi ini merupakan tumpukan kata, dia merupakan susunan, ya, idhofah, ya, terdiri dari ahla sebagai mudhof. Kenapa sekali lagi dia fathah? Karena dia sebagai munada yang dipanggil, ya, kebetulan susunan idhofah, maka dia mabni atas fathah, dia tetap fathah, ya, maksudnya karena dia masuk dalam isim yang mansub, jadi dia fathah. Sedangkan al-kitabi sebagai mudhofun ilaih, tentu tanda jarnya di sini ada kasroh di sana, sekali lagi posisinya sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan di sini ada ta'alau, ya. Ta'alau di sini secara umum tentu kita paham
ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Dengan fa'ilnya terlihat ada wawu jama di sana menunjukkan fa'il atau pelakunya adalah orang yang banyak. Dalam hal ini tentu kembali kepada si ahlul kitab itu sendiri. Dan ta'alau tentu kita tahu ketika ada fi'il di sini kul, ya katakanlah, maka ada makul qaulnya, ada isi dari perkataannya, ya isi perkataannya tadi ya jumlah ini ya, jumlahnya dalam hal ini ta'alau, marilah, ya marilah di sini tentu dimaknai sebagai makul qaul, isi perkataannya, ya. Ta'alau ini kenapa kita berikan warna kuning, karena kita sepertinya akan sedikit membahas tentang fi'il jamid, ya. Fi'il jamid, kata atau kata kerja kalimat fi'il yang statis. Sebagaimana ya kalau kita perhatikan, kita sudah pernah membahas fi'il jamid dan mutasarrif ketika kita bertemu atau membahas di Quran surat Al-Baqarah, baik ayat 90, ayat 113, ayat 126, ya, di samping ayat-ayat lain juga. Ya, intinya secara ringkas bahwa fi'il jamid atau statis adalah kalimat fi'il, kata kerja yang mempunyai, ya, hanya mempunyai satu bentuk sigha saja. Apakah hanya fi'il madhi saja atau hanya berbentuk fi'il amr saja. Dan terkadang kita juga temui berbentuk fi'il mudhari, namun sangat jarang, ya. Sedangkan fi'il mutasarrif elastis adalah kalimat fi'il yang dapat berubah bentuknya sesuai dengan tasrif istilahi, ya. Jadi ada fi'il jamid, ada fi'il mutasarrif, ya. Dan di sini kita sedikit membahas tentang fi'il jamid sebagaimana tadi sampaikan di ayat surat Al-Baqarah ayat 90, 113, 126 kita sudah pernah membahas, ya, fi'il jamid yang punya bentuk zigha fi'il madhi saja, ya. Kita sudah pernah membahasnya, nanti bisa di review kembali. Lalu sekali lagi kaitannya dengan yang sedang kita bahas seperti apa? Ta'alau ini ya bermakna atau diterjemahkan dengan marilah, ya, marilah. Jadi sekali lagi tadi diingatkan, fi'il jamid adalah kalimat yang hanya mempunyai satu bentuk sigha saja. Jadi ada fi'il madhi saja, fi'il mudhari saja, atau hanya berbentuk fi'il amr saja. Nah, yang sedang kita bicarakan contoh fi'il jamid atau yang statis ini yang berbentuk fi'il amr saja, kata kerja perintah, ya. Contohnya ta'alam, ya, hab, ta'ala, dan hati, ya. Di sini ada yang perlu kita perhatikan, di sini ada ta'ala yang artinya marilah, marilah yuk, gitu ya. Jadi sebuah ajakan di sini, sebuah bukan perintah dalam pengertian yang memerintahkan yang sebagaimana secara umum kita ini, tapi di sini sebuah ajakan, marilah, ayo yuk, mari, gitu. Di sini tentu dia hanya memilih kalau, ya, kalau kita perhatikan bahwa ini memang polanya hampir sama dengan ta'ala, ya, Allah Ta'ala itu, ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah bukan yang maha tinggi, ya, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, tetapi Ta'ala di sini adalah diterjemahkan, para ulama menerjemahkan marilah, mari yuk, gitu. Mari yuk, hai ahli kitab, mari yuk. Kita mengacu atau kepada sebuah kalimat yang tidak ada perselisihan, ya, tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, ya, sebuah ajakan untuk kemudian bersama bersatu di mana ada sebuah kalimat yang tidak ada perbedaan, ya, sebuah ajakan. Maka di sini kita maknai ta'ala dalam pengertian di sini sebagai fi'il amr yang dia masuk dalam fi'il jamid atau statis yang hanya memiliki sigha, dalam hal ini fi'il amr saja. Jadi di sini ta'ala, ya, kenapa sampai kepada ta'alau? Tentu dari ta'ala, ta'ala, ya, dan ta'alau. Jadi posisi yang ketiga, ya, di mana kalau ta'ala fa'il atau pelakunya adalah anta, maka ta'alau itu fa'il atau pelakunya adalah antum, ya, kalian semua. Dalam hal ini
wahai ahli kitab ya. Begitu nanti insya Allah suatu saat juga kita akan bahas terkait fi'il jamid dan juga fi'il mutasarrif ya. Alhamdulillah tentu kita ada sedikit tambahan ilmu terkait bagaimana memaknai tentang fi'il jamid, kata kerja atau kalimat fi'il yang statis ya, yang dalam hal ini hanya mempunyai satu bentuk sighoh saja. Apakah hanya berbentuk fi'il madhi saja, ataukah fi'il mudhari saja, atau berbentuk fi'il amr saja. Ya, berikutnya kita lanjutkan ila kalimatin ya, kepada sebuah kalimat ya. Dalam hal ini berpegang, marilah, ayo, mari yuk, itu sebuah ajakan. Berpegang dalam hal ini ila, kepada suatu kalimat ya. Ila tentu ini huruf jar ya, yang tentu dia menjerkan dalam hal ini kalimatin ya. Tanda jernya di sini adalah kasroh ya. Berpegang pada suatu kalimat, maksudnya sebuah ketetapan. Susunan jar majrur ini ya, kita ingat ya, karena ini adalah susunan jar majrur, tentu sibul jumlah, maka yang kita ingat bahwa dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan fi'il ta'alau tadi yang sudah kita bahas. Berikutnya sawain ya, sawain yang tidak ada perselisihan atau sama, setara ya, setara, sama, satu frekuensi, tidak ada perselisihan ya. Kalau kita lihat polanya sama dengan kalimatin ya, sama-sama harokat akhirnya adalah kasroh, sama-sama kasrotain yang artinya sama-sama dia nakiroh. Dalam hal ini tentu menunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan sawain ini adalah sifatnya kalimatin ya, kalimat yang tidak ada perselisihan ya. Biasanya kalau bicara tentang na'at man'ut, sifat mausuf, dalam bahasa Indonesia ada istilah yang ya, penerjemahannya ada yang, kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan. Ya, jadi sawain polanya sama, tentu berbicara tentang na'at man'ut, sifat mausuf ya, sifat dari kalimatin. Berikutnya bainana wa bainakum, antara kami dan kamu semua ya, antara kami dan antara kamu semua ya. Bainana tentu ya, kita ingat ini adalah baina itu dzorof ya. Tentu ketika berbicara dzorof atau kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu, kalau ini kan kata keterangan tempat, tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini ya, antara kaminya terkait apa? Sawain ya, tidak ada perselisihan ya, dia memiliki keterkaitan makna, muta'alik dengan sawain ya, bainana dan juga wabainakum ya. Wabainakum tentu atof ya, ada wawu atof, dan di antara kamu semua, wawu atof, bainakum tentu maktuf ala bainana ya. Jadi antara kami dan kamu tidak ada perselisihan ya. Jadi maksudnya seperti itu, bahwa dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan sawain, tidak ada perselisihan antara kami dan kamu semua. Itu jumlah yang pertama. Berikutnya ada jumlah atau kalimat yang sempurna yang kedua ya. Alla na'buda illallah, dan kamu ya, di sini Allah bahwasanya tidak ada na'buda yang kami sembah, illallah kecuali kepada Allah ya. Di sini sebuah kalimat yang baru ya, di mana Allah sejatinya kan ada an ya di sini ya. Ya, Allah itu terdiri dari an dan la ya. Tentu an ini sebagai huruf masdari ya. Dia huruf masdariyah, boleh dikatakan seperti itu, yang dia menasobkan ya. Dia memiliki amalan. An itu dia menasobkan ya. Diterjemahkan bahwasanya ya, seperti kita mengucapkan asyhadu Allah ya, aslinya Allah, jadi Allah ya,
ilaha illallah ya kalau syahadat, maka di sini an la ya, bahwasanya. An ini sebagai huruf masdariyah, dia menasobkan, diterjemahkan bahwasanya. Sedangkan la ini adalah la nafiyah yang meniadakan, artinya tidak. Na'buda ya, na'buda merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung ya, atau akan berlangsung. Di sini ada huruf mudharaah berupa na di sana menunjukkan makna kami ya, kami. Nahnu di situ. Kemudian dia fi'il mudhari yang mansub. Kenapa? Yang mansub ini bukan karena la nafiyah tentunya, tetapi karena dia diawali dengan an sebagai huruf masdariyah yang menasobkan, sehingga yang awalnya na'budu menjadi alla na'buda ya. Dan kalau kita ingat, kita ketika ada huruf masdariyah, huruf masdari bertemu dengan fi'il, maka inilah yang disebut sebagai masdar muawwal ya, masdar muawwal, atau boleh dikatakan kata kerja yang dibendakan ya, polanya jadi kayak masdar, kata kerja yang dibendakan. Jadi bahwasanya tidak ada penyembahan kami ya, jadi ada verb ing-nya ya, jadi dibendakan, aktivitas kerjaan ini dibendakan, jadi kata kerja yang dibendakan ya. Tentu saja alla na'buda, tidak ada penyembahan kami, ini merupakan badal dari kalimatin ya. Jadi apa tadi penggantinya kalimat yang sama itu adalah apa? Tidak ada Tuhan yang kita sembah, tidak ada penyembahan ya, tidak ada penyembahan illallah ya, kecuali Allah. Nah sekali lagi tadi na'buda ya merupakan fi'il mudhari yang mansub ya. Kenapa? Karena diawali dengan huruf masdari, dalam hal ini adalah an, yang dia menasobkan ya. Tentu saja kita juga sudah pernah membahas sebelumnya na'buda atau na'budu sebelumnya menjadi na'buda karena ada amil nasib ya, dan kita bisa di sini karena mutasharrif kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu ini sesuai dengan kaidah yang sudah secara dasar kita bahas. Pertama, urutan pertama adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Urutan kedua fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung, atau bahkan kalau ditambahkan huruf tertentu menjadi akan berlangsung. Urutan ketiga ini adalah masdar, kata kerja yang dibendakan. Kemudian yang keempat ini disebut fa'il atau isim fa'il atau kata benda, dalam hal ini pelakunya. Kemudian maf'ul yang dikenai aktivitas atau perlakuan. Kemudian yang keenam ini adalah fi'il amr. Fi'il amr, kata kerja perintah. Sedangkan yang ketujuh ini kita menyebutnya sebagai fi'il nahi, kata kerja larangan yang sejatinya tersusun atas la nahiyah yang kemudian menjazmkan fi'il mudhari. Jadi terdiri dari fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah, maka jadilah fi'il nahi. Maka dari sini sekali lagi fi'il madhi yang pertama, fi'il mudhari kedua, masdar ketiga, fa'il keempat, maf'ul kelima, fi'il amr keenam, dan fi'il nahi ketujuh ya. Di sini maka dari fi'il madhinya adalah abada. Abada ya'budu ibadatan ya. Abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud ya, itu ketika kita mentasrif secara istilahi. Kemudian bagaimana sampai kepada na'budu atau na'buda ini? Maka pilihan katanya bisa kita temukan setelah fi'il mudhari ya'budu ini kita terapkan berdasarkan fa'il atau pelakunya, atau kadang naibul fa'ilnya, atau apapun yang terkait dengan isim-isim domir yang melekat di sana. Tentu ketika kita mentasrif salah lughawi, kita akan menyampaikan berdasarkan pertemuannya dengan dengan
dengan isim domir yang ada dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, terlihat di situ ya, sudah kita kasih tanda kotak bahwa kita na'buda atau na'budu yang sedang kita bahas ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya adalah nahnu ya. Sekali lagi, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka ya'budu ya'budani ya'buduna ta'budu ta'budani ya'budna ta'budu ta'budani ta'buduna ta'budina ta'budani ta'budna a'budu na'budu. Nah, di sini fiil mudhari yang marfu ya, ketika tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Tetapi yang sedang kita bahas karena dia dimasuki oleh amil nasab, dalam hal ini adalah an sebagai huruf masdari, maka yang awalnya na'budu menjadi alla na'buda ya, begitu. Berikutnya adalah illallah, kecuali Allah ya, bahwa kalimat yang tidak ada perselisihan itu adalah bahwasanya tidak ada sesuatu yang disembah, Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala ya. Jadi di sini illa tentu ada tuh hasr ya, atau istisna ya, istisna. Jadi ada pengecualian ya. Mustasnahnya yang dikecualikan di sini adalah Allah Ta'ala, yang tentu saja lafdzul jalalah ini memenuhi posisi sebagai maf'ul bih atau objeknya. Jadi ya, tadi ya, tidak ada sesuatu yang disembah ya, tidak ada sesuatu yang disembah. Tentu ini kalimat belum sempurna, sehingga menyembah apa ya, tentu di sini ketika dalam pengertian tentang istisna atau mustasna, maka ketika ada yang masih boleh dikatakan sebagai kalimat negatif, maka kita harus cari yang kurang dalam susunan kalimat ini apa. Sudah ada fi'ilnya, sudah ada fa'ilnya ya, kata kerjanya ada, fa'ilnya pelakunya tadi ada ya, nahnu. Maka di situ apa objeknya? Maf'ul bihnya adalah illallah, kecuali Allah. Maka Allah, kenapa harokat akhirnya adalah fathah selain karena memang mustasna, dia berkedudukan memang sebagai maf'ul bih atau objek karena ini adalah kalimat negatif. Tentu nanti akan kita jelaskan ya secara lebih rinci bagaimana ini bisa terjadi. Kecuali Allah Ta'ala ya, la illa ini istisna, pengecualian, maka ada mustasna yang dikecualikan. Dan alhamdulillah kita sampai pada bagian pertama ini dengan membahas jumlah atau kalimat yang terakhir, wala nusyrika bihi syai'an ya, dan tidaklah kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun ya. Di sini lanya tentu ya, wanya wawu atof, lanya tentu la nusyrika, karena ada wawu atof maka la nusyrika ma'tuf ala ya la na'buda ya. Dan di sini ada bihi, artinya dengannya. Ini merupakan susunan jar majrur yang muta'alliq dengan fiilnya, yakni nusyrika. Sedangkan dalam hal ini syai'an, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih ya. Penjelasannya sama seperti kalimat sebelumnya, dan ini tentu kita sangat mudah. Wawu atof, la nusyrika tentu dia ma'tuf ala ya, la na'buda tadi. Kemudian bihi ini adalah susunan jar majrur yang muta'alliq dengan fi'ilnya nusyrika. Kemudian syai'an ini merupakan maf'ul bih atau objeknya. Wala, dan tidaklah kami atau kita mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun ya. Dan tadi ada istilah atau merupakan fi'il mudhari ya, nusyriku.
Ya, nusyriku merupakan fiil mudhore, ya. Sekali lagi sama pembahasannya dengan sebelumnya, maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lugawi. Secara istilahi dari fiil madhi, fiil mudhore, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahyinya dari asyraka yusyriku isyrokan, musyrikun musyrokun, asyrik la tusyrik, ya. Ini ketika kita mentasrif secara istilahi. Lalu bagaimana kita bisa menemukan kata yang tepat dengan nusyriku sebagai fi'il mudhari itu? Maka kita bisa mengurainya dengan cara kita mentasrif secara lughawi, tentu berkaitan dengan fa'il atau pelaku yang ada, terkait dengan isim domir yang dimaksud dan tepat digunakan, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Yusyriku yusyrikani yusyrikuna, tusyriku tusyrikani yusyrikna, tusyriku tusyrikani tusyrikuna, tusyrikina tusyrikani tusyrikna, usyriku nusyriku, ya. Di sini nusyriku merupakan fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya di sini adalah nahnu atau kami. Maka secara ringkas di bagian pertama surat Ali Imran ayat ke-64 ini bisa kita sampaikan, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu semua. Alla na'buda illallah, dan kamu bahwa tidak ada sesuatu yang kita sembah kecuali Allah Ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidaklah kita mempersekutukan dia dengan sesuatu pun. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.